14. Coba kita lihat nomor 14, anak-anakku semua. Ya. Salah satu alasan manusia melakukan revolusi dari food gathering ke food producing adalah, nah, nomor 14. C. Ya, C jawabannya ya, C. Coklat. Manusia memiliki kemampuan membuat produksi makanan ya. Nomor 14 C ya. Sekarang kita nomor 15, anak-anakku semua. Kita lihat, lanjut. Teori Arab atau teori Mekah menjelaskan bahwa para ulama dari Arab atau Mesir mulai masuk dan menyebarkan agama Islam di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Berikut ini merupakan bukti-bukti yang menguatkan teori Arab, yaitu, nah, ini pelajaran apa anak-anakku semua? Sejarah. Ya. Coba kita lihat, nomor 15, jawabannya apa anak-anakku semua? B. B ya, Bandung. B, Bandung, bebek. Pada abad ke-7, yaitu tahun 674 Masehi, di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam yang didirikan oleh pedagang Arab. B ya. Jawabannya adalah B ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 16, kita lihat. Nah, nomor 16. Nah, masih ingatkah dengan soal yang kemarin? Ada soal terkait tentang apa? VOC juga ya. Nah, itu ditandain ya adik-adik catatannya ya. Ada tentang VOC. Coba kita lihat sekarang. Langkah yang ditempuh para ulama ketika mengetahui bahwa kedatangan VOC hanya untuk menguasai wilayah Indonesia adalah, apa jawabannya nomor 16? A. Apa jawabannya nomor 16? Adalah A ya, melakukan pembicaraan atau dialog dengan perwakilan VOC. Oke. Kalau nomor 17, boleh turun lagi Pak Hendra, maaf. Nah, 17. Satu hal yang menjadi pertimbangan Indonesia bergabung dalam negara ASEAN adalah, nah, 17, adik-adik kan tahu kan ada ASEAN, ada AFTA, ada Uni Eropa, ya, ada Masyarakat Ekonomi Asia Tenggara, MEA, ya, ada OKI, OPEC. Nah, itu harus paham ya, organisasi-organisasi kerjasama regional itu ya. Nah, nomor 17, coba kita lihat. Apa jawabannya nomor 17? A. 17 apa? A ya. Jawabannya adalah A, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Oke. Bisa dipahami ya nomor 17 ya anak-anakku ya? Ada yang masih salah kah? Nomor 17 jawabannya? Kak, izin bertanya. Iya, Bu. Nomor 16. Oh, nomor 16. Boleh maju lagi, Pak. Naik lagi, Pak. Untuk istilah pembicaraan dialog ya, Iya, Ibu. Mau tanya apa, Ibu? saya peserta, Pak. Oh iya, gimana mau nanya, Adik? Itu contoh pembicaraan dialog dengan perwakilan VOC. Ya, dialog itu maksudnya adalah ketika para ulama itu kan ketika VOC datang itu dia tidak bisa langsung tidak langsung melakukan pertempuran ya, pertempuran senjata atau melalui peperangan lah istilahnya gitu ya. Nah, tapi ketika VOC datang kan, VOC kan menyebar di beberapa daerah di Indonesia ya untuk mengambil rempah-rempah, untuk eksploitasi sumber daya alam. Nah, itu salah satu strategi yang dilakukan oleh para ulama itu adalah melakukan dialog ke VOC untuk mereka bertanya, kalian mau ngapain datang ke Indonesia gitu kan. Nah, baru kemudian dari situ mulai muncul konflik, peperangan gitu ya. Jadi ulama itu kan pada awal mulanya dia tidak punya senjata peperangan yang lebih ini ya, tapi dengan cara menggunakan
alat-alat apa namanya dengan dialog ya, dialog yang dilakukan oleh ulama itu ya, gitu ya, caranya dialog itu gitu kan. Nah kalau perlawanan bersenjata kan nggak punya ulama itu. Mengubah pondok pesantren menjadi markas perjuangan, nah saat itu belum kan. Meminta bantuan tokoh nasionalis Indonesia untuk berdialog juga belum terlalu jauh ya. Oke, udah ya gitu ya. Kita nomor 17. Jawabannya apa nomor 17, anak-anakku semua? Nomor 17 apa jawabannya? A. A ya, regional. Regional itu anak-anakku tahu nggak apa yang dimaksud dengan regional? Kalau Uni Eropa regional atau bukan adik-adik? Halo adik-adik. Kalau PBB regional atau bukan? Bukan. Kalau Uni Eropa regional atau bukan? Ya. Nah, Uni Eropa regional di Uni Eropa ya, gitu. Kalau apalagi coba kalau apa contoh yang lain? Asia Tenggara. Ya, Asia Tenggara, ASEAN itu regional atau bukan? Regional. Regional ya, betul ya. Oke. Nomor 18 ya. Peran aktif yang dimainkan Indonesia dalam organisasi negara ASEAN merupakan wujud konkret dari keinginan Indonesia menjadi negara yang nomor 18, adik-adik. Coba kita lihat. Nomor 18, jawabannya apa? Ya, yang betul ya. Nomor 18 C, maju, dinamis dan Halo. Oke, kita lanjut ya. Nomor 19 ya adik-adik ya. Meski mayoritas beragama Islam, dalam menghadapi krisis Rohingya ya, ini bukan Rohingya di Myanmar, Indonesia bersikap hati-hati dan memilih dialog. Posisi ini diambil karena Indonesia. Nah, nomor 19, apa jawabannya? B. Apa jawabannya nomor 19? B. Ya, B, Bandung. Ya, memposisikan diri sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus ya etnis. Rohingya itu adalah salah satu etnis minoritas di Myanmar ya. Nomor 20. Faktor politik merupakan pertimbangan dibentuknya organisasi negara ASEAN. Namun ada aspek lain yang mendasari, yaitu apa nomor 20? D. Ya, jawabannya betul adalah D. Secara geografis dan historis berada dalam wilayah Asia Tenggara. Nah, tadi kembali ke regional lagi ya. Dibaca tentang Uni Eropa, ASEAN, PBB, mana lagi? Liga Arab. Nah, biasa akan muncul gitu. Oke. Kita lanjut ya. Nomor 21 kita lihat adik-adik. Hal yang mendasari pemerintah kolonial Inggris menerapkan land rente system atau sewa tanah adalah apa jawabannya? A. Ya, jawabannya adalah A. Keinginan pemerintah Inggris untuk mengambil keuntungan dari sewa tanah. Land ya, land rente ya, land rente. Land itu tanah, rente itu adalah sewa. Land rent ya. Ya, oke. Nomor 22 boleh digeser ke bawah, Pak Hendra, maaf. Pak izin bertanya. Oh, boleh. Silakan. Nomor 20. Nomor 20, kembali ke nomor 20, Pak.
Ya, nomor 20 gimana? Apakah Timur Leste sudah termasuk apa? Nah, tadi jawabannya gimana? Masih ingat tadi Pak Rahmat tanya apakah Timur Leste menjadi sudah menjadi anggota ASEAN? Sudah. Sudah ya. Sudah. Timur Leste, anak-anakku tahu dulunya adalah bagian dari siapa? Negara mana? Pak yang keberapa? Indonesia. Indonesia. Sekarang nomor berapa? Nomor 22 ya. Nah, coba nomor 22. Ini materi pelajaran apa? Sejarah ya. Sejarah. Perang Diponegoro tahun 18 nomor berapa? Kenapa bukan yang C nomor 21? Boleh naik dulu Hendra nomor 21. Nomor 21 A, Pak, ya. Keuntungan dari sewa tanahnya itu, ya. Nomor 21 A ya, Pak siapa? Pak siapa namanya? Pak Eris Parisi ya. Oke. Nanti coba dicek lagi ya di ini. Kemudian nomor apa tadi 22 ya. Nah, coba nomor 22. Anak-anakku jawabannya apa nomor 22? Perang Diponegoro 1825 sampai dengan 1830 yang menghabiskan biaya sekitar 20 juta gulden merupakan salah satu latar belakang diterapkannya kultur stelsel oleh penjajah Belanda. Oleh karena itu kultur stelsel dipahami sebagai apa jawabannya nomor 22? D. D. A. D. Coba Pak Hendra turun sedikit, maaf. Jawabannya apa? D. Ya, D. Jawabannya D ya. Jawabannya D. Kebijakan penjajah Belanda yang mewajibkan bangsa Indonesia untuk menanam tanaman berkualitas ekspor yang laku dijual di pasar Eropa. D jawabannya ya. Oke. Boleh lanjut nomor 23. Daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat global. Ini boleh di mute dulu adik-adik. Enggak balapan suaranya. Ibu Anissa peserta. Nomor 23, daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat global sangat sebagai dampak dari laju pertumbuhan penduduk tidak akan bermasalah jika penduduk memiliki apa jawaban nomor 23? A ya. Kompetensi, skill, kompetensi, kemampuan gitu ya. Nah, itu yang dibutuhkan dalam era global. Nah, nomor 24 kita lihat anak-anakku semua. Nah, ingat soal kemarin adik-adikku? Ada juga terkait tentang ini kan, Bung Tomo kan, Allahu Akbar kan? Ya. Coba lihat nomor 24. Kalimat takbir Allahu Akbar yang dilontarkan Bung Tomo dalam perang Surabaya memiliki makna bahwa apa jawaban nomor 24? A ya, Bung Tomo sadar bahwa kekuatan terbesar di dunia hanya milik Allah semata ya. Ini mudah ya nomor 24 ya. Oke, sekarang lihat nomor 25 anak-anakku semua. Nah, nomor 5. Sebagai negara yang penduduknya beragama muslim terbesar di dunia, Indonesia masih dikategorikan sebagai negara berkembang dengan alasan apa jawaban nomor 25? A. Jawabannya adalah A ya, tingginya angka pengangguran di tingkat penduduk usia non produktif. Jadi anak-anakku, selain konsep negara berkembang, ada negara lain, negara apa yang disebut yang konsep yang lain? Maju. Negara maju ya. Contohnya negara maju itu apa? Amerika Serikat. Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Itali. Ciri utamanya negara maju itu apa? Bekerja di sektor industri.
Industri, apalagi yang lain? Pendapatan per kapitanya yang tinggi. Ya, pendapatan per kapitanya tinggi itu ciri utamanya itu. Jadi satu orang itu ada standarnya. Kalau negara maju itu standar dari Bank Dunia ya, dari World Bank. Sebuah negara dikatakan negara yang maju atau negara yang berkembang kalau penghasilannya satu orang berapa dolar gitu ya, apa standarnya gitu. Itu oleh Bank Dunia. Nah, jadi anak-anakku mohon diperhatikan, mohon dicatat ya baik-baik ya. Soal ini akan sering muncul biasanya kalau tidak negara berkembang itu adalah negara maju. Ya. Pokoknya dibalik-balik aja negara berkembang atau negara maju. Nah, sekarang coba Pak Rahmat tanya. Sebutkan negara-negara lain yang disebut yang dikategorikan negara berkembang. Apa saja? Malaysia, Malaysia, terus Myanmar, Myanmar, mana negara mana lagi? Brasil, Brazil. Nah, itu biasanya kalau negara-negara gampangnya gini ya, cara memahaminya. Kalau negara-negara berkembang itu relatif banyak terletak di negara-negara Asia Afrika. Ya, Asia Afrika. Indonesia itu Asia kan, Asia Tenggara gitu ya. Kemudian kalau Afrika tuh ada di Ethiopia, ada di mana gitu ya. Kalau negara maju, nah itu negara di mana? Amerika, negara di Eropa ya. Terus ada sebagian di Asia. Ada sebagian di Asia ya, misalnya Korea Selatan, kemudian Jepang, itu udah masuk ke dalam kategori negara maju karena apa? Penghasilan per kapitanya udah tinggi gitu ya. Udah tinggi gitu. Oke, sekarang nomor 26. Nah, 26 nih balik lagi ke ASEAN, adik-adik. Coba lihat nomor 26 jawabannya apa? D. Ya, ini mudah ya, D ya, menggambarkan perkembangan ekonomi dunia baru di bidang perdagangan dunia ya. Kemudian nomor 27. Nomor 27 boleh digeser Pak Hendra. Nomor 27. Jawabannya apa? A ya. Kesempatan kerja dan sarana pendidikan. Nomor 28. Persoalan Palestina. Nah, ini isunya Palestina. Jadi biasanya adik-adik kalau KSM itu isunya yang dibahas isu mengenai tadi Rohingya ya, satu. Kedua nanti biasanya isu tentang Muslim Uighur. Pernah dengar Muslim Uighur? Di mana Muslim Uighur itu? Ini Pak Rahmat tulis ya. Ada di mana itu? Ada di Cina ya. Nah, nanti ada baca lagi itu ya. Nah, itu biasanya kalau KSM itu soalnya nanti kait dengan Palestina, Muslim Uighur, Israel gitu ya. Karena memang itu yang diarahkan ke sana. Nah, sekarang nomor 28. Apa jawabannya ini? 28 ini. D. 28 adalah D. Posisi Israel sangat kuat karena didukung oleh negara adidaya seperti Amerika Serikat. Nah, ini yang belum selesai konflik di Palestina karena Israel masih begitu dominasi di bawah dukungan dari negara-negara superpower dari Amerika Serikat ya. Oke, nomor 29, Pak Hendra lanjut. Nomor 29. Nah, ini apa ini? Salah satu dasar yang menjadikan semangat pejuang Indonesia bangkit melawan penjajahan adalah apa jawabannya 29? C. 29 adalah C. Wujud cinta air, wujud cinta tanah air yang benar adalah berjuang. Ini mudah ya. Oke, nomor 30, Pak Hendra kita turun. Nah, soal tentang bonus demografi anak-anakku semua. Jadi harus dipahami betul ya, dibaca ulang tentang bonus demografi. Nah, kenapa akan mengalami bonus demografi? Itu adik-adik harus tahu sebab-sebabnya apa. Coba nomor 30. Jawabannya apa di sini? B. 30.
Bandung ya. 29 itu Pak Eris, 29 itu jawabannya adalah C ya. Oke. Nah, nomor 31. Nah, ini OKI. Nah, pernah dengar OKI? Organisasi Konferensi Islam. Apa itu OKI? Apa itu OKI? Organisasi konferensi Ya, anggotanya siapa OKI itu? negara-negara Islam. Negara-negara Islam. Kalau Liga Arab, tahukah? Negara-negara di wilayah Jazirah Arab. Ya, misalnya apa? Arab Saudi, Uni Emirat, Saudi, Iran, Irak, Irak, Kuwait, Kuwait. Qatar, apalagi contohnya itu ya Jordania ya. Oke, coba nomor 31 jawabannya apa? C. C ya, karena negara-negara Islam memiliki ideologi yang berbeda. Misalnya Iran itu berbeda ideologinya dengan mana? Dengan Arab Saudi. Karena Iran adalah, ada yang tahu Iran sebagai negara apa? Syiah. Iran adalah negara Syiah terbesar di dunia. Nah, itu adik-adik harus tahu itu sejarahnya ya. Oke, nomor 32 jawabannya apa? A. 32A. Digeser ke atas, Pak Hendra, maaf. 32. 32A ya, rasio ketergantungan kecil sehingga beban penduduk produktif lebih ringan. Oke. Nomor 33, kita lanjut. D. 33 apa? Ya, santri memiliki peran penting dalam kontribusi yang besar dalam menjaga keberlangsungan NKRI. Oke. Nomor 34 apa? Boleh mundur, turun. Nah, 34 ini apa? A. Ya, 34 A. Perubahan nilai barang dari superior ke inferior. Orang di Papua mengkonsumsi sagu misalnya, ada daerah yang lain ada yang menggunakan jagung, tidak beras gitu ya. 35, lanjut. Kita tuntaskan sedikit lagi, nanggung 5 nomor lagi. Nomor 35 apa? D. Kepercayaan diri bangsa Asia untuk mampu berdiri sejajar dengan bangsa Eropa. Oke. Nomor 36. C. 36 adalah reformasi yang dilakukan bangsa Indonesia dan dikatakan cukup berhasil. Ya, jawabannya adalah C, masih merajalelanya KKN ya, yang dilakukan kepala daerah akibat otonomi daerah yang kebablasan. Oke. Nomor 37. D. 37 secara politis upaya pemimpin-pemimpin Indonesia. 37 adalah D, menumbangkan dominasi politik imperialisme, menghapus pemerintah kolonial. 38. Nomor 38. Nomor 38. Nah, coba. Ini hitung-hitungannya gimana? Jawaban. Jawabannya adalah A ya. Oke. 39. Nah, ini kembali ke soal apa 39 adik-adik? ASEAN. Ini ASEAN banyak sekali nih adik-adik nih ya. 39 apa jawabannya? C. C, karet dan CPO ya. Nomor 40 terakhir. D. 40 terakhir adalah D, ke semua aspek kegiatan ekonomi dilarang ya. D. D ya, Depok ya. Udah 5. Baik, terima kasih Pak Hendra, boleh ditutup.